Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsiru min zikril maut fa innama yumahhisal junub wa aqsaru fid dunya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat, karunia, anugerah, taufik dan inayah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita hari ini, wabil khusus dapat menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah juga pada kita sekalian yang masih komitmen mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Hari yang penuh dengan kebaikan, mari sama-sama kita manfaatkan untuk menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang rahasia kematian. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada saat kita berada di alam dunia ini, ada satu panggilan Allah yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita jauhi, tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita tunda ataupun kita majukan, yaitu yang namanya kematian. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, suatu saat pasti akan datang kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, setiap umat, setiap orang itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Dan apabila ajal atau batas waktu telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun memundurkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada 3 hal rahasia yang berkaitan dengan kematian
Ya. Yang pertama adalah waktu kematian. Ya. Waktu kematian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan batas waktu untuk kita tiba? Tidak lain adalah agar kita senantiasa mempersiapkan diri, sehingga ketika ajal datang menjemput, kita sudah siap. Kita sudah punya bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Di dalam Al-Quran maupun hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang proses kejadian kita manusia, ya, melalui 3 tahapan. 30 hari pertama berupa nutfah, air yang hina. 30 hari berikutnya berupa alaqah, segumpal darah. Dan 30 hari berikutnya berupa segumpal mudghah atau segumpal daging. Dengan kata lain, setelah 120 hari, 4 bulan, memasuki bulan kelima, baru kemudian ruh ditiupkan ke dalam janin yang ada dalam rahim seorang ibu. Dan pada saat itulah Allah sudah menetapkan 3 hal untuk diri kita, yaitu rezeki, jodoh, dan ajal atau kematian, batas waktu kehidupan untuk kita di alam dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Malaikat Ijrail, malaikat pencabut nyawa, akan sigap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bila batas waktu itu sudah tiba untuk kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melarikan diri, bagaimanapun kita berusaha menghindar, akan dijemput oleh malaikat maut. Allah Subhanahu wa taala kemukakan dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, ya, kematian yang kamu berusaha lari daripadanya, niscaya malaikat akan mendatangi kamu juga, dimanapun kamu berada, kapanpun, dan dengan siapapun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian rahasia yang kedua berkaitan dengan kematian adalah tempat kematian. Ini juga merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan ketika kita berada di dalam masjid pada saat kita menunaikan ibadah sholat Jumat, melaksanakan salah satu kewajiban kita yang kita laksanakan sepekan sekali, maut tidak datang kepada diri kita. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan ketika kita berada di tempat yang tinggi lagi kokoh, yang sangat kuat, kita terhindar dari kematian. Tidak ada jaminan. Bahkan Allah menegaskan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, meskipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh, maut akan mendatangi kamu juga. Ada di antara kita yang batas waktunya, ajalnya di rumah, ada yang di kantor, ada yang di jalan, ada yang di laut, ada yang di gunung, bahkan juga ada yang batas waktunya saat ajal tiba berada di dalam masjid. Alhamdulillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Yang ketiga, rahasia ketiga yang berkaitan dengan kematian adalah tentang cara kematian itu datang kepada diri kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 34, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk malaikat dan juga para nabi dan rasul Allah. Apalagi kita. Ya. Di ujung ayat disebutkan wa ma tadri nafsum maza taksibu goda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu apa yang akan terjadi esok, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tahu di bumi mana kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan cara kematian datang kepada seseorang itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang bukan urusan kita. Tapi bagi kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, kita punya kepentingan agar saat ajal datang menjemput kita, kita dalam keadaan taat, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu waktunya kapan ajal datang menjemput. Kita tidak tahu tempat saat ajal datang menjemput pada diri kita. Kita juga tidak tahu cara Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Karenanya hendaklah kita senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu yang kita lakukan, dipastikan saat ajal datang menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karenanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, aksiru min zikril maut fa innama yumahhisal junub wa aksaru fid dunya. Kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat kematian. Karena banyak mengingat mati itu akan menghapuskan dosa dan akan menyebabkan kita juhud kepada kehidupan dunia. Ada 4 hal atau ada beberapa hal ketika kita selalu ingat kepada kematian. Yang pertama, hikmahnya adalah kita tidak akan pernah menunda-nunda kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Jangankan yang wajib, yang sunnah sekalipun kita berusaha untuk melaksanakannya. Apalagi yang wajib, kita tidak akan pernah tunda. Sholat, ibadah haji, umroh, zakat, termasuk juga menunaikan atau membayar hutang piutang ketika kita mempunyai hutang pihutang. Karena ketika ajal datang menjemput kita, kita masih punya hutang piutang yang belum kita selesaikan. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pun akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah besok lusa kita masih dapat menikmati kehidupan di alam dunia ini. Wallahu a'lam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
segeralah kamu wasari'u ila magfiratim, kepada ampunan Allah. Artinya kita bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa jannah, dan bersegera juga kamu kepada surganya Allah, yakni dengan melaksanakan amal-amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Uiddatil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita selalu ingat kepada kematian, kita juga akan berusaha senantiasa membersamai kepada keluarga kita, pada anak-anak kita, kepada istri dan suami, wabil khusus kepada kedua orang tua. Karena bakti kepada orang tua itu selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diungkapkan di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu senantiasa berbuat baik. Ayat yang senada dengan ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah selalu menyandingkan perintah mengabdi kepada Allah dengan perintah birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini menandakan bahwa birrul walidain merupakan syariat yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan. Mumpung orang tua masih bersama dengan kita, kita bahagiakan orang tua kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada pada diri kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian ketika kita selalu ingat akan kematian, kita pun tidak akan pernah meremehkan perbuatan dosa, meskipun dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa kecil. Kita akan selalu hati-hati dalam melaksanakan aktivitas kita, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan kita mengingat kematian, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun. Karena kita berharap pada saat kita dipanggil atau batas waktu ajal datang menjemput kita dalam keadaan tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu mari sama-sama momentum di hari yang baik yang dikenal dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, kita berusaha untuk senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga pada akhirnya ketika ajal datang menjemput, kita dalam keadaan tunduk, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, selalu dengan doa agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.